Selamat datang di Merah Putih Podcast, Kaibong. Saya selalu manggilnya dengan sebutan Kaibong. Makasih. Nama lengkapnya adalah Agustansil Syahruzya. Dan ini anak-anak muda nih, guys, banyak yang juga nggak tahu kan. Uh, Kak Ibong atau Pak Ibong ini siapa sih? Jadi saya sangat berterima kasih banget sudah sempat main nih ke rumah podcastnya kita di Merah Putih Podcast. Buat saya ini suatu kebanggaan juga bisa kakak saya bisa datang ke sini untuk kita sharing di podcast ini tentang ideologi, nasionalisme dan kebangsaan khususnya yang bagaimana generasi muda sekarang udah banyak kehilangan ruhnya nih, nilai-nilai tentang perjuangan kenapa kita mau mendirikan suatu bangsa yang namanya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang saya tahu adalah Kaibong ini adalah cucu dari pahlawan nasional Haji Agus Salim dan putra dari, saya manggilnya Om Johan, Johan Syahruzya. Yang saya juga perlu kita juga bahas, pasti banyak banget nih Kak yang akan kita bahas semuanya. Salah satunya kita bahas tentang Haji Agus Salim dulu deh, bagaimana perjuangannya beliau dan lain-lain. Awal, karena ini juga di bulan Juni, kita tahu ada lahirnya Pancasila yang itu suatu proses sampai 18 Agustus. Sebenarnya apa sih yang pernah di Haji Agus Salim kan salah satu sebagai anggota dari Panitia 9. Mengapa saat itu kan sebenarnya mayoritas beragama Muslim, tapi akhirnya semua di sidang itu untuk pendirian dasar negara dan lain-lain akhirnya memilih Pancasila. Sebenarnya seperti apa sih kronologisnya kalau dari sisi keluarga Haji Agus Salim menilainya seperti apa? Ya, jadi sebetulnya kan itu diawali dengan sidang BPUPKI. Di BPUPKI waktu menyiapkan untuk jadi satu negara apa nih dasarnya kan waktu itu sebetulnya bicara tuh banyak ya, gitu. Tapi yang banyak beredar itu adalah Bung Karno, Supomo dan Muhammad Yamin. Ya, itu. Ya. Nah itu pun juga waktu masing-masing melontarkan gagasannya itu juga baru tawaran gagasan. Gitu ya. Mulai dari sidang BPUPKI tanggal 29 Mei, 30 Mei, 31 Mei, nah Bung Karno tuh pidatonya tuh tanggal 1 Juni. Gitu ya. Nah, jadi waktu Bung Karno pidato tentang Pancasila itu, Bung Karno sendiri yang menamakan itu Pancasila. Gitu. Tapi di kemudian hari itu kalau kita lihat urutan Pancasila yang disebutkan oleh baik Muhammad Yamin, Supomo, Mr. Supomo atau Bung Karno itu enggak persis sama dengan apa yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi karena itu proses ya, berproses, ada yang ngomong gagasan, ada yang menimpali, ada yang terus tambah kurang segala macam gitu. Nah, terakhir itu dibahas oleh PPKI yang 18 orang gitu ya. Gitu. Untuk jadi dimasukkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang disusun oleh Panitia 9. Ya. Nah, itu pertama kali keluarlah yang sila pertama itu ketuhanan ya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di saat-saat terakhir ada yang memberitahu ke Bung Hatta, ada banyak yang keberatan dari Indonesia Timur ya, yang non-Muslim gitu. Karena di Islam juga orang-orang Islam itu, tokoh-tokoh Islam itu juga tahu bahwa Allah tuh menciptakan manusia tuh beraneka ragam, bersuku-suku, berjenisnya beda-beda segala macam gitu. Jadi mereka nggak apa-apa gitu ya, meskipun itu alot juga ya, ada yang tetap bertahan keras gitu. Karena waktu itu Muslimnya tuh 90% lebih gitu ya. Betul. Gitu. Jadi tapi akhirnya disepakati bahwa tidak mau negara agama, tapi negara beragama. Gitu ya. Jadi apa namanya yang mau dikejar itu adalah kita negara kebangsaan yang Islami. Nah, untuk diketahui ajaran Islam tuh udah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, ya, yang dimana terus ada mengeluarkan ada Allah mengeluarkan kitab Taurat,
ya Zabur, Iya, Injil, Injil, segala ya. macamnya. Itu juga kitab-kitab yang dipercaya oleh orang Islam juga, gitu. Di mana di akhirnya Tuhan menurunkan Nabi Muhammad yang tugasnya untuk menyempurnakan akhlakul karimah, gitu ya. Jadi Islam itu, ajaran Islam itu ada dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi itu ada di Taurat, Injil, Zabur, gitu. Ya, itu. Jadi akhirnya oke deh, yang penting negara kebangsaan yang Islami. Oke. Jadi nggak terlalu sulit. Ya. Meskipun ada juga gengsi-gengsi, masa kita kalah, mundur, Iya. gitu ya, gitu. Jadi tapi karena kebesaran jiwa sama ini ya, jadi akhirnya oke lah. Kemudian bahasa itu juga ada komisi penghalus bahasa namanya. Ya. Nah itu terdiri dari Haji Agus Salim, Mr. Supomo, sama Hasan Jayadiningrat. Nah 3 ini yang menghaluskan bahasa. Jadi membuat atas berkat rahmat Allah yang Maha Ya. Kuasa segala macam itu kan itu bahasa-bahasa yang diperhalus dan lebih bagus ya. dan diperbagus. Gitu. Iya. Ya. Dan dulu sebetulnya di kalangan pejuang ya, itu mereka berjuangnya ikhlas gitu loh. Iya. Nggak ada yang mau dikenal yang paling berjasa, nggak ada yang mau dikenal ini sebagai apa, sebagai apa, ya kan? Waktu seperti pada saat proklamasi, ya kan? Lagi mau ngerek bendera, nggak ada tiang kan juga ayahnya Bung Cokro, nggak Iya. banyak ribut, dia cari Iya. mana nih tiang bendera yang dipegang, nggak mikir gitu, masa saya sih nyari itu, nggak ada, Iya. dan nggak ada yang nganggep itu kok cuma begitu aja kok, enggak gitu. Tapi pejuang-pejuang kita tuh dulu ikhlas. Iya. Betul. Jadi nggak ada tuh yang ngeklaim bahwa itu hasil saya, ini pemikiran saya, nggak ada. Iya. Gitu. Bahkan Bung Karno dulu juga bilang bahwa Pancasila itu bukan ciptaan dia. Iya. Dia hanya menggali. Dia hanya menggali karena itu Betul. udah ada di kearifan budaya, Iya. kearifan lokal bangsa Indonesia. Gitu. Iya. Jadi saya pikir kita janganlah ribut-ributin soal siapa yang paling berjasa itu. Iya. Kita nanti nggak maju-maju nih bangsa Iya. kita nih kalau ribut gitu. Yang penting kita harus bersatu. Ya, setuju. Ya. Setuju. Karena para pejuang kita tuh udah menetapkan. Ya. Awalnya tuh kan gini, ini ada masyarakat sesama mereka ya, yang hidupnya menderita karena penjajahan. Iya. Ya. Akhirnya mereka berpikir bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur harus berpemerintahan sendiri. Nah, karenanya diperjuangkanlah kemerdekaan bangsa itu. Nah, mereka berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Nah, kalau kita merdeka, gitu ya, itu diharapkan kita tuh lebih tahan terhadap usaha pecah belah divide et impera. Iya. Ya kan? Jadi kita harus bersatu. Nah, dengan kita bersatu, kita bisa berdaulat. Iya. Dengan berdaulat, kita bisa mewujudkan masyarakat adil makmur. Betul. Jadi kalau kita semuanya itu menghargai ya perjuangan-perjuangan pendahulu kita, kita harus menyayang-nyayang gitu loh, eman-eman gitu loh. Iya. Jangan sampai ini karena kita ribut-ribut terus gitu ya, akhirnya sumber daya ekonomi, sumber daya alam kita dikuasai asing. Iya. Mereka tidak perlu lagi menjajah secara fisik. Mereka tinggal menguasai peraturan perundang-undangan. Kita bisa dipecah belah. Ada yang mau jadi antek asing. Jadilah peraturan-peraturan perundang-undangan yang membenarkan mereka untuk menguasai sumber daya alam kita. Ya, berarti sebenarnya sekarang ini juga kita bukan maju ke depan tapi mundur ke belakang seperti zaman VOC kembali ya. Iya. Mereka pertama kali berdagang ke sini, sewa lahan kita dan lain-lain. Akhirnya menguasai. Menguasai. Kan? Ya. Awalnya kan bukan pemerintah Belanda. Betul. Dagang kan, mereka awalnya dagang. Oke. Kembali lagi ke Haji Agus Salim dulu nih Kak. Ya. Kita banyak mau membahas karena literasi tentang Haji Agus Salim itu sangat kurang sekali sebenarnya di generasi muda khususnya. Kita kembali dari Haji Agus Salim muda. Bagaimana dia asli orang Minang, tapi kok bisa perjuangannya di Jawa. Nah ini kan juga salah satu ya kalau sekarang sih naik pesawat paling cuma 1 jaman sampai gitu. Zaman itu kan nggak ada, mesti naik kapal laut gitu ya sampai ke Jawa
Dan bagaimana awalnya bisa Haji Agus Salim bisa berkenalan dengan Hos Cokroaminoto sampai akhirnya jadi orang nomor 2 di syariat Islamnya Bung Cokro waktu itu, Hos Cokro. Itu seperti apa kronologisnya kok asli Minang bisa ke Jawa dan bisa dekat, kalau boleh dibilang dulu kan Hos Cokro itu disebutnya Ratu Adil, zaman itu kan sempat hebohnya seperti itu. Kok bisa dekat dengan ya orang yang sangat terpandang dan nilainya tuh tinggi sekali, nama Hos Cokro saat itu. Itu seperti apa ceritanya? Jadi sebetulnya diawali dari di zaman penjajahan gitu ya. Agus Salim waktu muda kecil itu kan melihat ya bagaimana masa di penjajahan gitu ya, dimana orang tuh bisa nanti di satu tempat gitu ya nggak boleh masuk, dilarang masuk gitu. Inlander sama anjing nggak boleh masuk. Itu kan menusuk perasaan gitu ya. Jadi ada perasaan jadi bangsa tertindas itu nggak enak gitu ya. Muncul semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan itu. Nah kan sekolah-sekolah itu kan adanya di mana gitu. Kayak HBS itu adanya di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Jadi dia harus ke Jawa gitu. Dari waktu itu dia tinggalnya di Riau. Karena ayahnya tuh adalah jaksa kepala di Riau, Huf Jaksa di Riau. Nah itu kedudukan yang cukup terhormat dan tinggi lah. Akhirnya dia bisa sekolah di HBS. Di mana ELS dan HBS itu adalah sekolah untuk orang Eropa ya, gitu, orang Belanda. Gitu. Waktu di ELS itu dia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Nah, gurunya tuh ada namanya Jan Brouwer. Itu sangat terpikat karena kecerdasan Agus Salim itu. Dia pernah minta sama bapaknya, boleh nggak anaknya tinggal sama saya gitu. Karena dia lihat nih orang yang bagus nih bisa dibentuk, dipoles gimana gitu ya, dia bisa jadi unggulan gitu. Ini HBS yang di mana ya Kak? Di ELS. ELS yang di Riau. Di Riau, Terus akhirnya dia situ boleh, tapi asal maghrib udah pulang, kayak gitu kan. Jadi tetap aja cuman sesiangan gitu kan. Tapi di situ Agus Salim tuh jadi terbiasa berpikir yang kritis ya, dan sering mempertanyakan macam-macam itu. Nah kebetulan Jan Brouwer tuh juga guru yang cerdas yang bagus. Tapi yang kelabakan tuh waktu dia nanya-nanya tentang Islam sama guru agama sama guru ngajinya gitu kan. Orang-orang itu kan nggak terlalu siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan kritis yang menggugat gitu kan. Gitu. Jadi Agus Salim udah mulai bingung nih. Dia bingung. Hampir kalau kata pengakuannya tuh dia hampir jadi ateis gitu loh. Hampir nggak percaya Tuhan gitu loh. Tapi dia masih lihat kok bapak ibunya kok taat beragama gitu kan. Jadi dia masih pegang itu. Waktu di HBS juga begitu. Dia semakin cerdas, semakin pandai. Dan juga dia lihat karena penguasaan bahasa itu adalah pintu, jendela pengetahuan. Dan dia juga kayak polyglot lah gitu ya. Orang yang sangat cepat mempelajari bahasa, sangat cepat menguasai bahasa. Jadi dia sering belajar bahasa itu dengan baca-baca buku-buku. Kebanyakan kan buku-buku kan buku-buku Belanda itu. Jadi dia bahasa Belandanya fasih gitu ya. Bahkan waktu itu lebih dikenal bahwa dia punya perbendaharaan kata yang lebih kaya dari orang Belanda sendiri gitu. Pernah dipuji sama orang Belanda. Nah, waktu dia lulus, dia jadi lulusan terbaik dari HBS seluruh Nusantara. Antara Jakarta, Bandung, Surabaya, dia nomor 1. Padahal di tempat lain itu isinya orang-orang Eropa semua, orang-orang Belanda. Waktu HBS itu Haji Agus Salim di Jakarta. Jadi dia nomor 1. Tapi karena statusnya dia tuh belum disamakan, masih orang inlander ya, jadi namanya belum gelijkgesteld gitu. Jadi dia nggak dapat beasiswa. Nah, padahal dia ingin belajar kedokteran di Belanda gitu. Nah, terus sudah gitu si yang ada di Stovia gitu, dia nggak mau itu bikinan pemerintah jajahan Hindia Belanda. Nah, terus
waktu itu Raden Ajeng Kartini dengar ada anak muda cerdas gitu ya, ingin sekolah ke Belanda, nggak punya uang. Dan ini berarti suaranya dari Jakarta terdengar sampai ke wilayah Jawa Tengah berarti. Karena menggemparkan gitu, karena ada orang inlander gitu menjuarai sekolah yang pengantarnya bahasa Belanda, apanya Belanda semua gitu. Nah, terus karena Kartini itu nggak boleh bapaknya pergi dan juga mau dinikahkan, jadi dia mengusulkan supaya beasiswanya diberikan kepada Agus Salim. Gitu. Tapi Agus Salim nggak mau. Ini nggak tahu ya prosesnya apa. Tapi yang jelas dari pihak Agus Salimnya sendiri, dia rada nggak mau lah kalau cuman dikasih dialihkan gitu, kecuali kalau dikasih oleh pemerintah Belanda gitu. Nah, ibunya waktu itu dia dapat tawaran kerja sebagai dragoman. Jadi dia juga di penerjemah itu di Konsulat Jenderal Belanda di Jeddah. Jadi keunggulan dia tuh bahasa itulah. Jadi bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah, ibunya minta, deh kamu belajar di situ. Karena di Mekah itu ada pamannya dia, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu guru besar mazhab Syafi'i dan imam besar Masjidil Haram di Mekah. Yang juga beliau itu gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ibunya kan seneng nih. Kan kamu mempertanyakan itu dan nggak pernah puas nih. Nah, di situ bisa belajar lah di sana. Bahasa kitanya lo bisa puas dah di situ ketemu gitu kan. Gitu. Dia nggak mau kerja untuk Belanda gitu kan. Gitu. Tapi kemudian Sunuk Hurguronya bilang bahwa itu pemerintah Belanda. Itu lain sama yang di sini pemerintah Hindia Belanda itu pemerintah jajahan. Beda, iya beda. Gitu. Akhirnya karena terus ibunya meninggal, jadi dia ada perasaan yang didambakan ibunya, dia mau menyenangkan ibu, akhirnya dia berangkat tahun 1906. Ya, berarti Haji Agus Salim waktu itu Haji Agus Salim muda waktu itu berangkat ke sana bukan bekerja kepada pemerintahan Hindia Belanda gitu ya, tapi bekerja dengan pemerintah Belandanya berarti ya. Dan memanfaatkan kemampuannya berbahasa itu kan. Dia menguasai bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Indonesia, jadi dia bisa nanganin jemaah haji dari mana-mana segala macam. Karena saya ada satu ingat cerita dari ayah saya. Ini cukup menarik. Jadi saya kan homeschooling, cuman waktu itu ayah sempat waktu mempelajari tentang biografinya Haji Agus Salim, ayah sempat bercerita, papi dulu ingat waktu dulu itu papi masih punya buku Mowgli. Dan itu yang penerjemahnya, translatornya itu adalah Haji Agus Salim, dia bilang. Nah, itu juga mungkin anak-anak muda juga cukup bisa mencari nih. Karena sekarang bukunya sudah nggak ada dan sebenarnya itu kan luar biasa ya. Buku itu bisa ditranslate. Itu waktu Haji Agus Salim muda ya berarti mentranslate buku itu. Jadi kan Jungle Book ya, kalau anak-anak muda tahu Jungle Book, Raja Rimba gitu. Nah, itu dia lihatnya tuh bahwa gini, satu-satunya pekerjaan yang independen, merdeka tuh penerjemah gitu. Jadi dia memanfaatkan kelebihan dia, kepandaian dia, tapi nggak terlalu diatur sama, karena begini, sebelumnya dia kerja di surat kabar ya, baca, mustika segala macam. Tapi dia banyak nulis, banyak ini. Itu akibatnya kalau tidak menyenangkan pemerintah jajahan tuh dia dipecat gitu loh. Ya. Jadi nggak independen gitu. Nah, penterjemahan ini adalah satu pekerjaan yang independen, nggak ada kaitannya sama itu, tapi dia bisa mendapatkan nafkah dari situ untuk berjuang gitu. Wah, makanya kalau teman-teman juga melihat foto Agus Salim yang kita tahu kan dengan jenggot yang panjang, kacamatanya. Padahal dulu mudanya tuh ganteng banget. Nanti ada di sini nanti kita kasih lihat gitu ya. Untuk fotonya itu beda banget. Dengan gayanya berbeda dengan di saat beliau sudah senior. Dan yang cukup luar biasanya lagi,
hampir semua tokoh-tokoh elit-elit tokoh yang membuat Indonesia merdeka ini kan kebanyakan lulusan sarjana. Entah itu dari Belanda, entah itu di lokal gitu, dari ada yang sekolah kedokteran, ada yang sekolah hukum dan lain-lain. Tapi ini buat saya cukup menarik karena Haji Agus Salim itu tidak berkuliah. Tapi kembali lagi yang tadi dibilang polyglot itu bisa hampir 12 atau 14 bahasa Haji Agus Salim menguasai. Nah, ini cukup menarik buat generasi kami karena kalau di generasi kami kan S1 aja sudah kayak nggak ada artinya. Harus S2, S3 dan lain-lain. Pasti di saat itu kan ya Haji Agus Salim ini kan berkumpul dengan orang-orang yang juga berkuliah dan lain-lain. Motivasi apa ya yang kita bisa mencontoh bahwa kalau bahasa sekarangnya lu nggak boleh takut atau bersaing dengan mereka-mereka yang lulusannya luar negeri dan lain-lain. Itu pesannya apa ya Kak tentang itu? Jadi begini, Agus Salim itu dia orang yang selalu mengantisipasi problem. Oke. Dia jauh ke depan dia berpikirnya. Ya. Dia lihat bahwa sumber ilmu pengetahuan tuh dari buku-buku itu kan. Yeah. Jadi untuk menembus itu harus menguasai bahasa. Gitu ya. Nah waktu itu dia pikir dengan dia menguasai bahasa, dia bisa belajar macam-macam, bisa baca ensiklopedia segala macam kan. Gitu. Jadi itu yang dilihat. Terus dia lihat sekolah di negara jajahan itu juga nggak bagus juga. Gitu ya. Karena ditumbuhkan sikap mental bangsa terjajah gitu. Oke. Jadi kayak orang yang rendah diri gitu terhadap kulit putih. Nah itu yang dia nggak mau gitu. Maka itu dari awal dia nggak mau menyekolahkan anak-anaknya di sekolahan Belanda. Oke. Gitu. Karena dia pikir nanti anak-anaknya begitu lagi gitu. Makanya anak-anaknya Haji Agus Salim semua homeschooling semua. Homeschooling. Sekolah dan juga yang dia lihat bahwa yang paling penting harus bisa baca, tulis, berhitung. Oke. Gitu ya. Itu basicnya ya, standarnya. Basicnya. Sama yang paling penting itu adalah pembentukan karakter. Oke. Ya, karakter unggul. Karakter unggul tuh tidak ada sifat rendah diri, ya, optimis, ya. Terus udah gitu menganggap semua orang tuh sama, gitu ya. Gak ada tingkatan dia lebih hebat apa dia lebih jelek dari kita gitu. Jadi itu yang diinikan dari sejak, bahkan dia cerita ke nenek saya itu cerita bahwa dulu banyak do's and don'ts-nya gitu kan. Nggak boleh melarang anak dengan kasar, nggak boleh ngatain anak. Jadi menegur pun harus positif. Oke. Jadi nggak ada kata-kata yang jelek atau mencederai perasaan tuh nggak ada gitu. Itu yang diinikan. Terus yang kedua lagi, dia melihat bahwa daya saing itu akan muncul dengan pribadi yang tangguh. Ya, karena orang kalau kayak misalnya ya, pernah dia sama temennya, temennya ngatain dia karena terlalu keras kepala gitu ya, gitu, terlalu gengsian gitu. Jadi dia nggak ada kerjaan, gitu ya, cari kerja susah, cari duit susah, gitu. Tapi pas temennya lagi ngobrol, bosnya liwat, dia nunduk, gitu. Haji Agus Salim berdiri dengan tegaknya, gitu. Begitu pas dia pergi, itu bedanya saya sama kamu, gitu kan. Gitu. Kamu jadi kepaksa nunduk, saya nggak, gitu. Gitu. Iya. Terus dia waktu dia bekerja di tempat ini, dia pernah mengalahkan orang Belanda sendiri dalam penyelesaian pekerjaan. Dan ini orang waktu Belanda di Mekah berarti ya? Enggak, di Jakarta. Oh di Jakarta, oke. Jadi si orang ini bilang sama Agus Salim, kamu rasa kamu orang paling pandai ya di dunia? Dia bilang gitu kan. Oh tentu saja enggak gitu kata Agus Salim. Banyak yang lebih pandai dari saya. Cuman masalahnya saya belum ketemu satupun. jadi dia memang pandai mengolah kata-kata, kan? Dia nggak bilang dia paling pandai, gitu. Banyak yang lebih pandai dari saya. Tapi masalahnya saya belum ketemu satupun dari mereka. Gitu. Iya. Jadi pride and dignity itu harus dijaga. Iya.
Dan itu yang selalu ditekankan ke teman-teman seperjuangannya, muridnya, anaknya, bahwa kita harus menjaga harkat martabat kemanusiaan kita. Yeah. Kita harus jaga hormatan keluarga, harus jaga kemuliaan bangsa, gitu loh. Jangan semuanya tuh dikorbankan hanya untuk kedudukan, untuk jabatan, untuk kekayaan, uang gitu. Jadi yang paling berharga itu adalah harga dirinya, itu harus dijaga. Gitu. Betul. Apa artinya orang kalau misalnya dia kaya raya tapi dari hasil-hasil yang yang nggak benar dan lain-lain, gitu kan? Dia hanya kekayaan kebanggaan semu. Gitu. Nah, itu kalau kita semuanya tuh berperilaku seperti itu, karena begini, setelah dia belajar dari Syekh Ahmad Khatib itu, dia sangat percaya sama Tuhan. Bahkan dia hanya bersandarkan diri pada Tuhan, dia bilang itu. Nggak ada yang dia takutin. Jadi dia kerja sekarang, dia di rumah kontrakan. Begitu dia tulis artikel mau dimasukin, dilarang sama bosnya. Terus dia bilang, kamu tolong tunjukkan ke saya mana yang menyebabkan ini nggak pantas diterbitkan. Publish gitu ya. Ya orang itu nggak bisa bilang, cuman ini tidak menyenangkan pemerintah jajahan tulisan dia, gitu kan. Betul. Itu. Nanti kalau kamu tulis juga, kamu bisa dipecat. Akhirnya dia masukin juga dan dia dipecat. Gitu. Begitu dipecat, besoknya nggak ada uang, listrik gak jalan, air gak jalan, kepaksa pindah rumah dia kan. Pindah rumah yang lebih kecil lagi, lebih nggak ini, tapi dia percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah. Gitu. Jadi dia sangat, kalau bahasa ini itu kafah gitu ya dalam berislam itu. Oke, satu hal yang tadi juga Kak Ibung belum jawab nih. Ya. Kan kita tahu syarikat Islam Hos Cokroaminoto ini. Oh iya. Ini kan 3 juta pengikut saat itu. Ya pasti kan juga banyak teman-teman Hos Cokro yang juga lebih dekat dengan Hos Cokro lebih dahulu daripada Haji Agus Salim. Pasti banyak lah koleganya dan lain-lain yang sudah masuk di dalam struktural dari syarikat dagang Islam gitu ya, sampai ke SI gitu. Nah, tapi kenapa tiba-tiba bisa jadi Haji Agus Salim yang bukan orang Jawa, tapi bisa jadi orang nomor 2 di SI ini gitu? Itu kronologisnya seperti apa, Kak? Kok bisa jadi seperti itu? Dia kan bekerja di PID ya, jadi polisi Belanda ya, penterjemah lah gitu ya. Karena itu keahlian yang bisa mendatangkan nafkah buat dia kan. Ini masih di Jakarta berarti ya posisinya. Terus menurut intel Belanda itu ada kabar bahwa Pak Cokro ini akan memberontak karena dibiayai Jerman gitu ya. Melalui Turki, kerjanya tuh dari Turki. Nah, terus mau dikasih di drop 40.000 pucuk senjata, dikasih sekian puluh ribu Holden segala macam gitu-gitulah gitu. Nah, terus Agus Salim cari bacaan, cari segala macam. Terus dia bilang sama orang Belanda itu, nggak mungkin Pak Cokro akan melakukan pemberontakan. Kenapa kok kamu yakin betul itu? Karena yang akan jadi korban itu orang dia sendiri. Karena orang dia nggak terlatih untuk memegang senjata, gitu. Ya. Dan nggak mungkin dia akan melakukan hal itu. Tetap disuruh berangkat juga. Malah dia bilang, saya kalau ketemu mereka bisa jadi saya malah bergabung sama mereka. Karena mereka itu habitat saya, dia bilang gitu. Tapi akhirnya karena dipaksa terus, suruh pergi, akhirnya dia pergi ke situ. Ketemu dia sama Pak Cokro kan, gitu. Ngobrol segala macam. Pak Cokro mau show of force juga gitu kan. Ditahan dia. Terus diadain rapat. Rapat massa tuh, wah penuh gitu orang itu. Dan Pak Cokro waktu pidato tuh dahsyatnya luar biasa katanya. Gitu. Ya kan Bung Karno belajar dari Hos Cokro gitu. kan. Saya nggak tahu, tapi yang saya tahu ya Bung Karno belajar dari Pak Cokro. Yang saya tahu Bung Karno aja dahsyatnya segitu. Apalagi Hos Cokro gitu ya, gurunya soalnya. Karena dia belajar di situ kan. Jadi dia pidato luar biasa. Setelah dia selesai pidato, dia ajak Pak Haji Agus Salim
untuk membelah lautan manusia di depannya itu jalan itu. Jadi kayak tongkat Nabi Musa, dia lewat gini membelah lautan manusia itu dan orang-orang itu sambil minggir sambil cium-cium kaki Pak Cokro. Sampai di ujung udah lewatin orang itu habis. Pak Cokro tanya, gimana Pak Haji lihat pemandangan seperti itu gitu. Dia bilang itu sungguh mengagumkan sekaligus mencemaskan. Loh, kenapa mencemaskan gitu? Dia bilang ya mengagumkan, ada orang Pak Cokro bisa begitu dihormati dan begitu diagungkan gitu. Nah, mencemaskannya, jarang orang yang dikagumi, dipuja-puji seperti itu akan tetap tawadu, dia bilang gitu. Tawadu itu artinya rendah hati, gitu kan. Wah, dia merasa kayak ditegur gitu kan, kayak diperingatkan gitu. Akhirnya dia bilang, wah, kayaknya saya perlu Pak Haji nih dampingi saya, dia bilang gitu kan. Karena nggak ada yang berani negur Pak Cokro. Karena Pak Cokro tuh manusia setengah dewa kalau istilah sekarang ini kan. Karena dia dipercaya sebagai Heru Ratu Cokro, Adil, Ratu Adil gitu kan. Gitu. Satrio Piningit dulu ya Ini dipikirnya. tiba-tiba ada orang yang berani negur gitu kan. Gitu. Akhirnya diajak. Akhirnya Haji Agus Salim jadi makin dekat gitu ya. Terus kemudian kalau kata telaahan sejarah gitu ya, dari disertasinya Profesor Diliar Nur macam itu, memang yang sangat memahami Islam itu justru Haji Agus Salim gitu. Jadi dia yang masukin tentang itu. Nah, sampai akhirnya dengan Islam yang diinikan oleh Agus Salim ini jadi bermasalah nih sama Semaun, Darsono segala macam yang kiri, yang komunis gitu. Nah, jadi sering berbenturan akhirnya gitu. Sering berbenturan. Nah, Pak Cokro tuh orang yang sangat bijaksana, nggak mau ada perpecahan gitu. Nah, tapi akhirnya Agus Salim dengan Abdul Muiz ya, dengan A.M. Sangaji itu memberitahu bahwa ada batas-batas yang kita udah nggak bisa tolerir lagi gitu. Jadi nggak bisa tujuan menghalalkan cara itu nggak bisa. Nah, sekarang dia harus tegas. Dia mau di PKI atau mau di SI? Gitu. Dijadiin ini. Tadinya dia bikin kayak ada SI merah, SI putih gitu. Akhirnya dia mau supaya tegas gitu. Akhirnya dengan disiplin partai itu waktu itu Pak Cokro lagi ditahan gitu karena peristiwa Garut ya, pemberontakan Garut itu. Jadi yang pegang memang Agus Salim sama Abdul Muiz gitu. Akhirnya ditegesin begitu, paksa terpental lah kalangan komunis, sebab mereka tuh tadinya mengatakan bahwa karena dari awal sejak Sarekat Dagang Islam kan kemudian jadi Sarekat Islam ya. Jadi ini Islamnya tuh tidak mau Islam yang eksklusif gitu ya. Jadi memang untuk persatuan nasional yang dibuat dari Sarekat Islam ini. Jadi dia terbuka gitu. Gitu. Nah, sementara dari Semaun Darsono itu banyak memasukkan orang-orang itu dari buruh kan. Waktu itu kan sempat bikin itu buruh dari pabrik-pabrik ya. Agus Salim juga termasuk jadi pernah kalau nggak salah Agus Salim jadi sekretarisnya apa gitu. Ketuanya si Semaun buruh gitu. Nah, itu. Tapi ya di situ memang yang dari komunis-komunis itu banyak ininya di buruh-buruh itu. Akhirnya disiplin partai ditegakkan itu. Jadi mereka yang terpental ya. Nah, kalau kita ngelihat Haji Agus Salim kan juga ada beberapa kemarin di sosial media, bahwa Haji Agus Salim itu tinggalnya sudah di gang-gang lagi. Udah kayak jalan tikus, motor aja susah buat masuk katanya. Dan juga Haji Agus Salim punya statement yang katanya memimpin itu adalah menderita. Nah, itu ceritanya seperti apa Kak tentang itu? Jadi gini, dulu kan Kiai Hasyim Asy'ari itu dia membangun pesantren di pedesaan, yang kemudian dia membuat Nahdlatul Ulama. Sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan membuatnya tuh di perkotaan. Terus kemudian dia bikin Muhammadiyah gitu ya. Nah, Haji Agus Salim tuh
dia akhirnya menggarap gitu ya orang-orang yang lulusan barat gitu. Menjaga keislamannya itu dengan orang yang lulusan barat, jadi Mr. Indrechten ya, Dr. Andes segala macam itu. Nah, itu yang jadi tokoh-tokoh pemuda sana. Waktu itu ya kan ada yang sangat kedaerahan ya. Bikin Yong Java, Yong Celebes, terus Yong Borneo segala macam ya. Nah, waktu itu Agus Salim punya gagasan supaya nggak terkotak-kotak, terpecah-pecah gitu ya. Dia bikin Yong Islametenbond. Karena di mana-mana ada orang Islam, karena waktu itu 90% Islam. Jadi ini yang bisa merangkai gitu. Jadi mesianistik ini jadi hilang gara-gara dengan itu. Nah, orang-orang ini sering datang ke rumah Agus Salim untuk konsultasi atau untuk ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Ini di Jakarta ya posisinya? Di Jakarta. Di itu di antaranya Muhammad Rum, ya, Muhammad Natsir, terus Pak Kasman, Singodimedjo, gitu, Prawoto, macam-macam lah tokoh-tokoh yang di Yong Islametenbond. Nah waktu itu kalau mereka ke sana tuh kan naik sepeda gitu ya. Tapi kalau di musim hujan terbelok gitu ya, mereka nggak bisa naik sepeda. Akhirnya sepedanya naik mereka gitu kan. Gitu kan. Nah terus Pak Kasman lah yang keluarin kata-kata itu. Wah ini kayaknya memimpin ini menderita banget nih gitu kan. Gitu. Jadi Leiden is Leiden gitu. Jadi apa itu yang mengatakan itu sebetulnya Pak Kasman Singodimedjo. Dengan melihat kondisi rumahnya, mau ke rumah Haji Agus Salim ya sesulit itu gitu ya. Berarti memang benar dulu rumahnya memang ya masuk seperti itu ya di Jakarta. Wow, itu sesuatu yang menarik ya tentang Haji Agus Salim. Terus dan juga dia sebetulnya dengan menguasai berbagai bahasa gitu ya, itu banyak peluang-peluang gitu kan untuk bekerja di situ kan. Betul. Tapi dia nggak mau gitu. Jadi dia tetap seperti itu, akhirnya ya menulis. Kemarin juga ada sempat heboh juga di sosial media bercerita tentang Haji Agus Salim yang lagi berada di Inggris. Saya sempat langsung kontak kakak kan waktu itu, Kak ini bener nggak aku bilang gitu, karena saya juga dapat cerita dari ayah kan yang aku ceritakan, dan oh bener ayahmu katanya, kakak kan bener yang ayahmu bilang. Nah itu sebenarnya kronologis ceritanya tuh seperti apa sih Kak? Karena ini kan simpang siur nih, banyak berita-berita yang beredar sama yang waktu itu kita pernah dengar di sosial media yang kayak Bung Hatta itu nangis terseduh-seduh dengan Bung Karno saat di Wisma Yaso. Padahal itu dibantah oleh putrinya Bung Hatta. Enggak kok, saya ikut kok di situ, enggak seperti itu, terlalu didramatisir lah. Nah, ini kan juga ada cerita tentang Haji Agus Salim yang sedang berada di Buckingham Palace atau di Inggris lah saat itu ada pertemuan dengan Ratu Elizabeth dan lain-lain. Nah, itu seperti apa ceritanya sebenarnya, Kak? Jadi itu tepatnya tuh adalah pelantikan Ratu Elizabeth. Jadi Ratu Inggris gitu. Padahal dia baru nikah gitu kan. Nah, jadi si Pangeran Philipsnya ini masih muda kan, baru nikah jadi mantu, tiba-tiba istrinya jadi ratu gitu kan. Yang kemarin baru meninggal ya? Yang kemarin baru meninggal dunia ya. Kan jadi dia bingung gitu kan gimana. Nah dia rada canggung lah ngadepin tokoh-tokoh politik, negarawan, negara-negara yang hadir gitu kan. Nah waktu itu Haji Agus Salim melihat dia kayak canggung kayak apa gitu, lagi berdiri di mana tuh, sama Agus Salim didatengin gitu. Terus diajak ngobrol sama Agus Salim sambil dia ngerokok gitu, sambil dia embusin ini seperti rokok biasa ya. Terus dia bingung kok nggak kenalin bau tembakunya gitu. Terus dia bilang, Tuan tahu ini karena inilah gitu, bangsa Tuan jauh-jauh ke negeri kami. Gitu dia gitu. Jadi tepatnya ceritanya gitu ya. Karena cerita yang beredar kan kayak dia lagi di sidang, lagi ngerokok kebus gitu. Nggak begitu sih. Kadang-kadang orang terus ceritanya jadi berubah. Jadi sebetulnya dia lagi break, lagi di taman gitu itu. Dia ini kan gitu. Jadi apa namanya,
pada tempatnya lah Oke. gitu ya. Karena bagaimanapun juga dia pasti tahu aturan juga. Iya, gitu. iya, Seperti betul. contoh lagi gini, dia dijamu karena menjamu menghormati dia dikasih makanan Padang gitu kan. Makanan Padang kan makannya kan pakai tangan, Iya. ya kan? Ya dia makan pakai tangan lah. Dia udah lama nggak ketemu tuh makanan Iya, betul. rendang Iya, sama apa iya. kan, makan dia pakai tangan. Sama orang kan aneh kok Iya. makan nggak pakai sendok garpu. Ditanyain, kok nggak pakai sendok garpu? Akhirnya dia bilang, yang jelas saya yakin ini hanya masuk ke mulut saya. Tuh sendok garpu udah masuk ke berapa mulut gitu. Itu disampaikan. Nah, waktu itu berarti Haji Agus Salim itu ke Inggris menghadiri itu berarti dalam posisi Haji Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri ya. Menteri Luar Berarti. Negeri, Oke. Jadi perwakilan dari Indonesia yang hadir ke sana. Jadi dia waktu itu habis dari Mesir, ya kan Mesir ke Syria segala macam tuh. Akhirnya karena dia ditugaskan untuk menghadiri Ratu Elizabeth coronation itu, jadi dia melanjutkan. Ada yang dia suruh Nazir Pamuntjak, ini kakeknya yang Pamuntjak, itu untuk nerusin ke negara-negara Arab yang lain. Sementara yang Pak A.R. Baswedan disuruh bawa surat-surat itu kembali ke Indonesia. Nah dia dari situ langsung Inggris. Oh, ke Inggris. Oke. Menghadiri itu. Berarti dari itu... Indonesia ada juga datang Sri Pakualam. Oh, oke. Oke, berarti Haji Agus Salim itu waktu datang ke sana setelah dari yang untuk pengakuan kedaulatan itu. Oke. Nah, dan ini dia baru diangkat jadi Menteri Luar Negeri. Sebelumnya kan Menteri Muda Luar Negeri. Menteri Luar Negeri. Oke. Gitu. Nah, ini juga sesuatu yang menarik nih, tadi sudah Kakak bahas sedikit tentang pengakuan Indonesia untuk luar negeri. Itu kan juga banyak yang beredar salah banget. Ada yang bilang Arab dulu lah dan lain-lain. Sebenarnya kan adalah Mesir yang pertama kali. Tapi banyak anak-anak muda yang nggak tahu perjuangannya. Karena ayah saya juga pernah cerita bahwa itu rombongan yang dikepalai dengan Haji Agus Salim itu nggak usah ngomongin tentang diplomasi dulu deh. Buat masuk ke dalamnya paspor aja nggak ada zaman dulu. Sesulit itu katanya. Apalagi buat mau masuk untuk berdiplomasi gitu. Nah, kronologisnya berarti kan mereka ini kan ngumpul dari Indonesia itu langsung ke Mesir ya, mungkin lewat beberapa negara dulu lah baru bisa sampai di sana. Itu kronologis ceritanya seperti apa sih Kak? Dan sampai akhirnya Mesir untuk mengakui, karena kan yang saya tahu dari cerita dan waktu saya dididik oleh ayah bercerita bahwa di sana itu pemimpin Mesir pun waktu itu agak ragu-ragu awalnya karena memang pemerintahan Belanda saat itu kan sangat kuat gitu di Mesir. Nah, kronologisnya seperti apa sih Kak sebenarnya? Jadi kan negara merdeka itu kan ada yang negara itu kan harus ada pemerintahan, harus ada rakyatnya, harus ada wilayahnya, dan harus ada pengakuan internasional, gitu ya. Nah sebelumnya tuh Haji Agus Salim tuh udah ke dunia internasional, ada kongres, muktamar Islam dunia segala macam kan gitu. Akhirnya dia menggunakan jalur jejaring inilah gitu. Network ini yang dia manfaatkan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Nah, dia ke Mesir dulu gitu kan. Nah, ke Mesir ininya cuman secari kertas gitu kan. Bahkan kalau menurut cerita yang tugas belajar di Mesir itu, yang kemudian dia bikin buku, itu pakaian mereka itu nggak lebih bagus dari porter hotel. Seadanya lah yang mereka pakai. Gitu kan, datang. Jadi pas datang tanyain paspor nggak ada. Negara baru merdeka baru bikin gitu kan. Gitu. Nah akhirnya supaya bisa masuk kemana? Dia bilang kenal sama ini orang itu juga kaget kok kenalnya sama orang-orang hebat semua. Gitu, koneksinya kan. ya. Gitu. Akhirnya minta dipanggilin lah. Gitu. Akhirnya waktu dihubungkan gitu, akhirnya bisa masuk dia gitu. Nah waktu masuk dia berhubungan sama namanya Nokrasi Pasha. Nokrasi Pasha itu Menteri Luar Negeri yang merangkap Perdana Menteri Mesir.
Nah waktu ketemu wah udah meriah segala macam, terus akhirnya minta pengakuan gitu kan. Nah waktu dia ketemu sama delegasi dari Indonesia yaitu Haji Agus Salim ya, ada AR Baswedan, Nazir Pamuncak sama Muhammad Rashidi. Itu ada yang dubes Belanda di situ, langsung menemui Perdana Menteri dan memperingatkan jangan berhubungan sama kaum pemberontak itu. Nah jadi ini bingung nih si Nokrasi ini. Sementara sebelumnya udah hubungannya udah baik, udah kayaknya semuanya oke gitu kan. Tiba-tiba ada ancaman dari Belanda seperti itu. Nah itu sempat delegasi ini terkatung-katung berbulan-bulan, 3-4 bulan gitu. Sampai kesulitan, nggak punya uang juga. Iya, untuk makan dan lain-lain ya. Sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir ya. Tugas belajar di situ gitu, dibantu gitu. Jadi udah nggak jelas nih gimana nih gitu, nggak ada jawabannya. Satu waktu Agus Salim dengar bahwa ini di ultimatum sama dubes Belanda. Akhirnya dia bikin surat ke Nokrasi itu. Haji Agus Salim ya yang menulis surat. Dan suratnya tuh sangat menusuk perasaan gitu. Jadi dia bilang, kami datang ke sini ini bukan untuk ngemis-ngemis pengakuan gitu. Tapi kami hanya mau menunjukkan bagaimana bangsa terjajah ya hidupnya gini segala macam. Dan juga karena mengingat persahabatan kita segitu lama, maka tuh kita memberanikan diri untuk sini. Jadi dia sentuh perasaannya si itu tanpa menghibah-hibah minta-minta gitu. Dia hanya mau kasih tahu sama kamu beginilah negara jajahan gitu. Jadi si Nokrasi malah tersentuh gitu kan. Jadi gua datang nggak minta-minta ini loh sama lu gitu. Gua cuma mau nunjukin gini. Akhirnya nekat juga Nokrasi, akhirnya datang juga gitu. Akhirnya dia taken ya, sama apa namanya perjanjian kerjasama dan pengakuan atas kedaulatan Indonesia. Nah, itu terus dilanjutin sama Syria, Lebanon, macam-macam lah negara-negara Arab itu. Gitu. Nah kemudian dari situ akhirnya dilanjutkan lagi, Gus Salim diminta untuk mendampingi Bung Syahrir di Lake Success di PBB. Wah, di situ Bung Syahrir pidato dahsyat sekali itu, udah kayak bom atom Asia disebutnya pidatonya itu gitu. Jadi nunjukin negara yang berhak dan ingin merdeka. Gitu. Akhirnya dunia internasional tahu itu semuanya. Akhirnya dibentuklah ada komisi 3 negara, ada apa segala macam. Pokoknya usaha-usaha itu jalan. Memang perjuangan fisik dan diplomasi ini jangan dipertentangkan. Ini karena dia saling mengisi. Perjuangan fisik menunjukkan bahwa ini bangsa ini berdaya dan ingin merdeka. Si diplomasi ini memberitahu ke dunia internasional, nih loh. Karena kalau ini dia nggak diketahui dunia internasional, nggak ngefek kalau bahasa itunya gitu kan. Nah, jadi harus ada menyampaikan. Kalau misalnya dia nggak ada perlawanan, nggak ada apa-apa, apa yang mau disampaikan ke dunia internasional juga. Nah, jadi itu. Gitu. Jadi itu ada prosesnya. Oke, ini sangat menarik. Berarti apa yang diceritakan ayah saya benar ya? Karena source-nya sama. Jangan pernah meragukan ayahmu. Jangan meragukan. Karena source-nya sumbernya katanya sama gitu.